SPD MPD selaku fasilitator kelas 103 dan juga yang saya hormati Ibu Siti Subaida SPD selaku pengajar praktik kelas 103A. Di sini alhamdulillah pada minggu kemarin saya sudah melaksanakan tahap pra observasi dan observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya bersama Bapak Amir SPDI. Alhamdulillah pada pelaksanaan observasi kemarin sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti pada kegiatan pasca observasi bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching pada supervisi akademik tahap pasca observasi. Berikut ini kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Amir? Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon maaf menunggu ini Pak. Iya ya Pak. Pada percakapan kali ini maaf ini kita hanya sharing-sharing saja, ngobrol-ngobrol saja terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Amir minggu kemarin. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang diharapkan Bapak Amir? Harapan saya itu bagaimana ada umpan balik dari Ibu Sunarti kepada saya, terutama yaitu masukan dan saran terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan untuk bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di tahap selanjutnya. Ya, insya Allah akan saya bantu Bapak Amir ya sesuai dengan kemampuan saya. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bapak Amir? Ya, saya merasa lega karena saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah saya rencanakan sedemikian rupa, sehingga yang saya lihat sudah menimbulkan reaksi yang positif terhadap anak terkait dengan antusiasnya ketika mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Iya, betul seperti itu. Saya juga kemarin mengamati seperti itu Pak Amir ya. Setelah Pak Amir menggunakan media video pembelajaran ya, anak-anak begitu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Amir. Nah, dari kegiatan tersebut Pak Amir ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak Amir? Kalau masalah itu ya alhamdulillah dengan besar harapan sudah sesuai. Sudah sesuai Pak ya. Sesuai. Karena di mana anak-anak itu ketika disuruh untuk membacakan surah Al-Kafirun ternyata sudah banyak yang bisa. Hingga anak-anak itu bisa dikatakan ada kemajuan dari tahapan-tahapan pembelajaran tersebut. Kemudian yang membuat ada perbedaan itu di sini kan cara membacanya. Cara membaca anak itu karena latar belakang yang berbeda sehingga cara melakukannya itu yang berbeda. Kalau masalah terkait dengan tata cara membaca yang berkaitan dengan makhraj, kemudian tajwidnya, insya Allah itu sudah mendekati pada benar. Cuman di sini yang menjadi problem adalah terkait dengan lagunya saja, karena tidak bisa dituntut sama dengan saya. Mungkin itu. Kemudian karena lagunya setiap anak atau beberapa anak itu berbeda Pak Amir ya. Bagaimana cara Pak Amir menyikapi hal tersebut? Ya, saya tetap menghargai
dengan kemampuan anak, akan tetapi nanti saya itu perlu mengklasifikasikan anak tersebut, hanya mengelompokkan bagian yang memiliki kemampuan tinggi, terus kemampuan menengah, kemampuan rendah, itu nanti dibentuk sebuah kelompok agar supaya pembelajaran nanti lebih efektif. Iya. Wah, jadi ketika saya amati kemarin Pak Amir ya, pada saat pembagian kelompok itu kan bersifat heterogen. Maksudnya di sini bagi yang berkemampuan tinggi, sedang, kemudian yang kurang itu campur di situ Pak ya. Iya. Nah, setelah saya amati betul apa yang disampaikan oleh Bapak Amir, kita tidak bisa memaksa anak mengikuti gaya belajar kita atau lagu yang kita kuasai, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya ya Bapak Amir. Nah, di sini dari pembelajaran yang sudah Bapak Amir lakukan, kira-kira apa yang dianggap baik atau yang perlu dipertahankan oleh Bapak Amir, dan juga apa hal yang dianggap kurang atau memiliki yang perlu diperbaiki, maksudnya untuk kedepannya Bapak Amir. Yang perlu dipertahankan itu menurut saya kegiatan pembelajaran yang di mana kegiatan tersebut memakai memanfaatkan video pembelajaran. Karena video pembelajaran itu saya rasa ternyata setelah dilaksanakan itu sangat efektif sekali terhadap anak. Nah, di situ ternyata perhatian anak itu lebih fokus, lebih memperhatikan betul terhadap video yang ditayangkan. Kemudian yang menjadi kekurangan menurut saya di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu dalam kegiatan kerja kelompok. Karena ketika saya amati dalam kegiatan kelompok itu kan saya awalnya kan tidak memperhatikan tentang masalah kemampuan anak. Moro-moro sama saya itu dikumpulkan, yang penting tidak tahu anak itu pinter atau tidak, yang penting saya kumpulkan karena saya di situ ingin melihat kemampuan anak yang sebenarnya. Ternyata di situ ternyata tidak efektif. Nah, kekurangannya di situ ternyata antara anak yang pintar dengan anak yang memiliki kemampuan menengah, kemudian kemampuan rendah itu ternyata kelihatan. Kenapa? Karena di situ anak yang memiliki kemampuan rendah di situ seolah-olah tidak membantu sama sekali. Artinya dia itu selalu ketergantungannya itu tinggi terhadap anak yang memiliki kemampuan tinggi, sehingga itu menurut saya tidak efektif. Sehingga kemudian anak yang pintar itu bahkan yang mendominasi terhadap tugas yang harus diselesaikan pada kegiatan kerja kelompok itu. Jadi mungkin itu. Iya. Dari penjelasannya Bapak Amir bisa saya simpulkan untuk yang perlu dipertahankan itu proses pembelajarannya memanfaatkan IT Pak Amir. Ya, karena sekarang sudah zamannya IT ya Pak Amir. Jadi entah itu HP atau laptop dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah zamannya IT, jadi menggunakan video-video pembelajaran seperti itu Pak Amir ya. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki di sini strategi pembagian kelompoknya ya Bapak Amir. Yang kemarin heterogen, yang pinter campur dengan yang menengah atau yang kurang. Nah, untuk selanjutnya
rencana tindak lanjut yang Bapak Amir lakukan di sana? Rencana tindak lanjut yang perlu saya lakukan itu yaitu membagi siswa dalam kelompok, Ya. memetakan siswa sesuai dengan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Ya. Jika hal itu saya lakukan, saya mungkin akan lebih fokus kepada anak yang memiliki kemampuan rendah. Kalau anak yang memiliki kemampuan tinggi, tentunya di situ saya tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Mungkin waktu itu hanya kebutuhan saya, yaitu kepentingan saya dalam waktu itu mungkin nanti akan lebih fokus pada anak yang memiliki kemampuan rendah, sehingga nanti ketemu hasilnya. Seperti itu Bapak. Iya. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya yang akan Bapak Amir lakukan di sini strategi pembagian kelompoknya ya Bapak Amir, Iya. di mana Bapak Amir akan memetakan bagi yang kemampuan tinggi dijadikan satu kelompok, kemudian yang kemampuan sedang, dan kemudian yang kemampuannya kurang seperti itu. Sehingga Pak Amir bisa lebih fokus kepada yang kemampuannya kurang. Untuk yang kemampuannya menengah atau yang sedang dengan yang kemampuannya tinggi bisa memberikan bantuan sesekali saja seperti itu. Nah, nanti yang memiliki kemampuan tinggi itu kan bisa membantu saya ya. untuk mendampingi anak yang memiliki kemampuan rendah. Berarti bisa memanfaatkan bisa memanfaatkan persebaya. Nah, seperti itulah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Amir ya. Apakah Pak Amir pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya? Nah, ini saya cuma dengar namanya saja, tapi dalam prakteknya masih belum tahu seperti apa. Iya. Makanya kami berharap dengan adanya ini saya itu dapat banyak masukan-masukan dari Ibu Sunarti, sehingga nanti saya bisa lebih memperbaiki dalam kegiatan pembelajaran kami yang akan saya laksanakan. Tapi secara tidak langsung Bapak Amir sudah melaksanakan loh pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya itu saya tidak paham. Karena rencana tindak lanjutnya sudah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu kegiatan pembelajaran yang mengutamakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan gaya belajar murid. Oh, itu ya. Ya. Jadi mungkin setelah lain waktu kita bisa, setelah kegiatan ini kita bisa bincang-bincang lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi Bapak Amir ya. Kita bisa sharing-sharing di situ. Sangat senang sekali. Wah, luar biasa sekali rencana tindak lanjut atau program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Amir. Nah, untuk rencana tindak lanjut atau program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Amir, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Insya Allah tindak lanjutnya itu nanti akan saya laksanakan minggu depan. Karena begini, kalau jadwal PAI itu kan hanya punya 4 jam dalam satu minggu. Itu ditempuh hanya 4 kali 35 menit jam. Jadi per minggunya itu cuma 1 hari 1 jam, memiliki 1 jam. Untuk pertemuan berikutnya itu minggu yang akan datang. Makanya insya Allah kegiatan ini akan saya laksanakan minggu depan. Saya tunggu Bapak Amir kabar atau cerita-cerita selanjutnya dari proses pembelajaran yang akan Bapak Amir laksanakan untuk selanjutnya Bapak Amir. Siap. Nah, jadi tidak sabar nih saya untuk mendengar cerita-ceritanya Pak Amir ini. Kemudian di sini
untuk meningkatkan kemampuan kompetensi Pak Amir sebagai pendidik Pak Amir ya. Iya. Kira-kira apa ada rencana pengembangan diri nih untuk kedepannya? Ya terkait dengan itu ya tentu saja Bu. Masalahnya kan kita sebagai tenaga pendidik tentunya saya merasa diri saya itu masih kurang lah Ya. dalam ilmu pengetahuan. Tentunya saya ingin mengembangkan potensi diri saya itu lewat apa BBM ya, Ya. platform Merdeka Ya, Mengajar ya. ya. Iya. Jadi pengembangan diri itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu memanfaatkan IT yang ada. Ya. Dan itu pun saya juga harus banyak belajar tentang IT Ya. yang berkaitan khususnya dengan pembelajaran ini. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari itulah. Ya. Terus kemudian untuk pengembangan diri yang selanjutnya itu ya lewat KKG, karena di kecamatan kita itu ada kegiatan KKG yang dilaksanakan tiap bulan. Tiap bulan itu kita mengadakan pertemuan dan di situ kita ketika ada sesuatu hal yang baru maka oleh teman-teman itu akan disampaikan, terutama dari ketua KKG akan disampaikan di tiap pertemuan itu, pada pertemuan itu ya. Jadi di sini bisa saya tangkap untuk pengembangan diri yang akan Bapak Amir ikuti ya. Ya. Salah satunya di sini akan mengikuti program PMM, di mana PMM atau platform Merdeka Mengajar itu diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Bapak Amir ya. Nah kemudian yang kedua, Bapak Amir memanfaatkan IT sebagai sumber belajar Bapak Amir ya, baik browsing di internet atau media sosial lainnya seperti itu ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini Bapak Amir bisa mengikuti kegiatan KKG, diklat yang berhubungan dengan kependidikan seperti itu Bapak Amir ya. Luar biasa sekali Bapak Amir rencana yang akan Bapak Amir lakukan ini. Iya. Wah luar biasa sekali ini rencana pengembangan diri yang akan Bapak Amir lakukan. Nah kira-kira kapan nih Pak Amir yang mau dilaksanakan Pak Amir? Ya kalau bisa secepatnya. Oh gitu ya. Iya. Kenapa kok butuh cepat Pak Amir? Ya karena kalau kegiatan itu bisa cepat dilaksanakan, tentunya ilmu yang saya dapatkan kan lebih cepat. Wah. Sehingga nanti pengaplikasiannya terhadap pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan kan tentunya lebih cepat juga. Gitu. Luar biasa sekali Bapak Amir ya. Pak Amir semangat sekali ini ya bergerak di bidang pendidikan Pak Amir ya. Saya sangat terinspirasi sekali ini dari pengalaman Bapak Amir, kemudian strategi yang digunakan Bapak Amir, kemudian rencana pengembangan diri yang akan Bapak Amir lakukan. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Amir dan kita sama-sama sukses untuk mengabdi di bidang pendidikan seperti itu Bapak Amir ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Amir. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Amir senggang ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Bapak Amir. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kesuksesan untuk mengabdi kepada negara dan juga menghambakan diri kita atau mengutamakan kepentingan anak di dalam pendidikan yang kita lakukan saat ini Bapak Amir ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Amir telah mendukung kegiatan praktek kucing pada tahap pra observasi, kemudian pada tahap observasi dan juga pasca observasi yang saya laksanakan pada kegiatan guru penggerak ini Pak Amir. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Amir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dulu Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Amir SPDI. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi diri kami sebagai pendidik, bagi sekolah dan juga bagi lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saran atau masukan yang bersifat konstruktif, sangat terbuka lebar demi terwujudnya praktik coaching yang lebih